So guys, hari ini kita masih terus memantau perkembangan mengenai kasus ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, di mana ditemukan di tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam bagasi mobil Alphard miliknya sendiri yang saat itu tengah terparkir di halaman parkiran rumah tempat kejadian perkara atau rumahnya sendiri. Dua tersangka sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dia adalah keponakan korban Ibu Tuti bernama Ramdhanu dan juga suami korban sekaligus ayah korban, yaitu Yosep Hidayah. Dan bahasan kita kali ini mengenai kasus Subang, Jawa Barat ini adalah dibukanya percakapan lama mengenai Yoris Raja Amalullah dan juga Yosep Hidayah. Percakapan melalui telepon dari Yoris Raja Amalullah dan juga Yosep Hidayah ini ada beberapa kejanggalan yang memungkinkan keterlibatan orang dekat termasuk keluarga kedua korban. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita dengar dulu percakapan Yoris dan juga papanya yang saat ini dijadikan tersangka dalam kasus tindak pembunuhan istri dan juga anaknya. Ya, baik beda ibu mama tek disulutkeun. Pokok di bar kode pokok. Dihina, diinjak, sok papa di maaf. Iraha papa pernah kelas pernah nyambung ke daya. Kan pernah Pak. Ayeuna ka ame geus pernah deungeu kan pernah. Ka mama can pernah bisikeun mamaku mah can pernah deungeu. Ketik keur kudu mah ge. Maka kata itu udah papa malu biasa. Dicabut nyawa papa. Ya itu. Dari percakapan ini itu sangat janggal karena Yoris Raja Amalullah ketika di podcast beberapa media itu mengatakan dia sempat mencurigai Yosep Hidayah dan juga menyudutkan papanya. Tetapi di dalam percakapan tersebut kita mendengar bahwa Yosep Hidayah itu seseorang yang tidak temperamental. Tetapi Yoris selalu mengatakan bahwa papanya itu seringkali kalau lagi ribut dengan korban Ibu Tuti memukul dan mengatakan atau mengeluarkan kata-kata kasar. Dalam hal ini adalah asumsi liar dengan ajas praduga tidak bersalah. Tetapi kita akan melihat ending akhir dari kasus Subang, Jawa Barat ini ketika sudah di pengadilan. Apakah benar kelima tersangka yang sudah ditetapkan akan benar-benar terbukti mereka pelaku yang menyebabkan kedua korban ini meninggal dunia dengan cara tragis. Karena masih ada beberapa juga bukti yang belum selesai yang ditemukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, yang terutama adalah bukti 2 DNA asing yang sampai saat ini belum juga ada kejelasannya DNA asing itu milik siapa, karena tidak ada kecocokan dengan 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Pihak kepolisian Polda Jawa Barat akan mengkonfirmasi jika kebenarannya DNA asing itu adalah DNA milik si pelaku dan apakah ada kecocokan dari beberapa saksi yang memang sudah diambil sampelnya untuk pencocokan dari 2 DNA asing tersebut. Kita sama-sama menunggu dan terus memantau kasus Subang, Jawa Barat ini sampai benar-benar pihak kepolisian berhasil membongkar motifnya dan juga dalang di balik meninggalnya kedua korban yang tidak lain pengelola dan juga bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tentu kita tahu Yayasan Bina Prestasi Nasional saat ini juga sedang didalami dan ditindaklanjuti karena adanya tindak pidana korupsi atau murid-murid yang fiktif dan juga guru-guru fiktif yang diduga menerima honor setiap bulannya, tetapi guru-guru tersebut tidak pernah sama sekali ada atau mengajar di Yayasan Bina Prestasi Nasional.